Bapakku yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang sudah mengampuni setiap kesalahan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan, lagu ini mengingatkan kami untuk kami hidup, boleh mengasihi sesama kami, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan Tuhan, hidup kami mau peruntukkan untuk melayani Tuhan. Laksanana Tuhan Yesus, anak tunggal, sialam kasih pulunganna Tuhan mena masallo. Narampoi morokomi kamana pasa. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, ya pasti banyak kita di sini yang merasa asing, loh. Meskipun orang Toraja, ya, atau menikah dengan orang Toraja, saya orang Toraja asing, menikah dengan orang Toraja, ya. Tapi saya mau membaca itu bahasa Toraja, itu saya harus apa? Saya kesulitan, terus terang. Ya. Karena itu saya tidak berdoa pada bahasa Toraja. Saya baca saja tadi Alkitabnya bahasa Toraja. Karena memang sudah kesepakatan bahwa di setiap hari ulang tahun Gem Sutra akan digunakan bahasa di mana suku yang ada di Gem Sutra itu hadir. Makanya selalu Gem Sutra juga itu diidentikan dengan PGI Mini, ya, Persekutuan Gereja Indonesia ini, karena kita tidak dalam satu etnis, kita beragam etnis yang ada di sini. Jadi baiklah untuk kali ini kita berusaha ya mengikuti liturgi dalam budaya atau etnis Toraja, gitu ya Bapak Ibu. Dan ya tentu yang paling utama adalah bahwa kita beribadah, kita menyembah Tuhan. Itulah kekayaan yang Tuhan berikan kepada Indonesia dengan banyak budaya termasuk bahasa. Jadi sekarang sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa suku Alkitab, firman Tuhan. Di sini saja sudah ada dalam bahasa Tolaki, bahasa Moronene, ya, sudah ada 2 bahasa yang resmi dikeluarkan oleh Gem Sutra. Dan tentu dari Jawa ada bahasa Jawa, Batak ada bahasa Batak, ya, Sunda dan seterusnya. Nah, mari kita sama tetap melihat Alkitab kita, renungan firman Tuhan pada yang positif, termasuk bahasa itu perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi ya dari sini kita belajar, saya merenungkan bahwa ya anak saya itu kalau saya bahasa Toraja sedikit-sedikit, Bapak tanya apa artinya. Jadi tolonglah di orang-orang tua ini yang masih tahu bahasa suku, bahasa daerah, dicoba dihidupkan lagi dalam keluarga, supaya anak-anak tahu dia berangkat dari suku mana, suku tertentu ya di Indonesia ini. Saudara-saudara, sebuah pemutusan atau diutus ke suatu tempat untuk sebuah pekerjaan atau tujuan, maka biasanya orang yang diutus itu tidak tahu persis kondisi wilayah yang akan dituju. Misalnya Tapu Bolon dari Sumatera
apalagi di sini yang dari jauh ya, Pak Kamulian dari Sumatera, dari Jawa, di sini ya. Siapa? Ibu rumahnya Diba ya, Ibu Dwi di sini ya. Itu dari Jawa. Ada suku lain dari Ambon yang kemudian karena suatu tugas, ya saya tidak tahu kalau TNI Polri ya akan mengamankan satu wilayah, ya memang mereka harus tahu situasi wilayah yang menjadi tujuan atau sasaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yehezkiel berbeda. Tuhan mengutus dia dengan membuka secara transparan kondisi wilayah, khususnya orang-orang di mana Yehezkiel akan berbicara, memberitakan firman Tuhan. Saat itu ya, ketika Yehezkiel masih dalam pembuangan kerajaan Babel, di konteksnya Yehezkiel berbicara sekitar tahun 593 bahasa dari Firman-Mu, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, sambil kita memberi makan jasmani kita, kebutuhan jasmani kita, maka kebutuhan rohani bukan tidak penting, justru itu yang terpenting. Itu yang menjadi prioritas. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Saya membalik, dalam jiwa yang sehat, rohani yang sehat, tubuh akan sehat. Bisa jadi penampilan sehat, tubuh kelihatan seperti aderai, sehat. Tapi apakah jiwa, apakah rohani atau spiritual juga sehat? Nah, saudara-saudara, apa yang kemudian Tuhan berikan kepada Yehezkiel untuk dimakan dalam penglihatan itu adalah gulungan kita. Meskipun ada juga di kisah Nabi Elia, waktu dia lapar, Tuhan memberikan makan sungai Kerit. Artinya Tuhan tidak mementingkan satu kebutuhan dalam kehidupan umatnya. Jadi makanya tidak ada warga gereja atau orang Kristen yang hidup asketis, beraskesis ya, beraskesis meninggalkan dunia yang hidup dan pergi menyendiri bertapa. Tidak ada orang Kristen seperti itu. Karena memang diutus ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan tadi. Dan 68 tahun menjadi gereja sinode kaya dengan catatan sejarah. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga bertanggung jawab mewariskan itu dalam kehidupan sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima berkat dari Tuhan, keselamatan dan kehidupan yang berlimpah. Bunga Injil di tengah semak bumi. Kalau bunga mawar yang berduri ya memang sudah seperti itu ya.
Tapi bunga injil yang kemudian ditabur, disebarkan, diberitakan di tengah-tengah semak belukar. Sebagaimana tadi kisah Nabi Yesaya yang harus memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang besar kemungkinan akan menolak atau tidak mendengarnya. Tetapi bukan berarti bahwa Allah berhenti untuk mengasihi umatnya. Allah tidak pernah ingkar pada janjinya untuk menyelamatkan setiap orang yang datang kepadanya. Berita Injil di era teknologi informatika yang semakin canggih saat ini sesungguhnya memberi peluang yang besar kepada gereja, kepada setiap orang Kristen untuk memberitakan Injil. Itu berita baiknya dari teknologi informatika yang semakin canggih. Bagi gereja terbuka sarana yang begitu luas, media yang dapat kita gunakan untuk memberitakan kabar baik, keselamatan bagi setiap orang. Kalau tidak dengan media sosial, kita bisa dengan kehidupan kita hari ini yang kita sungguh yakini Tuhan berkati, Tuhan selamatkan, dan Tuhan berikan. Berita buruknya dari teknologi yang semakin canggih. Kalau kita, kalau gereja, kalau orang Kristen mengabaikan firman Tuhan dan hanya mencari aplikasi yang dia suka yang ada di handphone ini, lalu tidak ada waktu yang diluangkan untuk bersekutu dengan Tuhan dan jemaat dan firman Tuhan. Ini tantangan bukan saja bagi orang muda, tapi manusia di era informatika yang semakin canggih. Ini sangat menggoda, bisa memisahkan kita dari persekutuan dengan Tuhan dan ibadah. Bisa membawa kita jauh dari hadirat Tuhan dan kita hidup dengan dunia hayalan, dunia maya, dunia hoax yang tidak menjanjikan keselamatan dan kehidupan kita. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik tentunya. Kita menghadapi 2 situasi, bisa baik 3 ayat 15. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Timotius 3 ayat 15 kita akan baca bersama Bapak Ibu sekalian. Kita mulai. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ingatlah bahwa dari kecil, kita ini dari kecil, tapi masih ada anak-anak kita yang balita yang masih kecil. Siapa bertanggung jawab untuk membimbing mereka, untuk menuntun mereka membaca Alkitab, mengenal Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus? Siapa? Tentu dimulai dari orang tua dan gereja. Roh Kudus menolong kita. Amin.
Kami menghayati dan mengalami kehidupan yang berlimpah secara rohani dan jasmani. Hidup kami tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Mampukanlah kami untuk mewariskan kehidupan beriman kepada anak cucu kami. Kehidupan yang selalu mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami beroleh kehidupan kekal dan keselamatan dalam iman kepada Yesus Kristus. Mampukanlah kami untuk menghayati itu, memelihara itu sebagai hal yang paling berharga, harta yang paling berharga dalam hidup kami, untuk kami bagikan, wariskan kepada anak cucu kami, kepada jemaat, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Pakai kami Tuhan, menurut kuasa kasih Tuhan, dalam kekurangan dan keterbatasan kami, pribadi, keluarga maupun sebagai gereja berusia 68 tahun. Terpujilah Tuhan yang oleh gereja Tuhan di surga tersemai bunga Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ditabur oleh orang-orang yang Tuhan telah utus jauh datang dari negeri Belanda, bahkan orang-orang yang juga menjadi pribumi yang Tuhan berkati, yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil, baik di wilayah Moronene maupun di Moebe. Dan Tuhan, ampunilah bahwa seringkali kami tidak taat, tidak setia untuk memberi diri menjadi alat di tangan Tuhan. Gereja Tuhan menjadi saksi bagi dunia ini, di mana Tuhan hadirkan kami. Kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan, kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Ampunilah segala salah dan dosa kami, baik pemimpin-pemimpin bangsa maupun kami sebagai masyarakat. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami selalu menyadari bahwa kehidupan kami, semua yang kami miliki, jabatan, kekuasaan, kekayaan, bukanlah milik kekal kami, melainkan kepercayaan dari Tuhan untuk kami fungsikan dalam pelayanan bagi umat dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami maupun bangsa-bangsa lain di dunia ini. Bapa di sorga, bersyukur untuk 68 tahun gereja Tuhan hadir di Sulawesi Tenggara sebagai ibadah. Serahkan ke surga dalam pimpinan, kuasa dan kasih Tuhan dalam Kristus. Seluruh kegiatan yang akan berlangsung tengah-tengah jemaat para nampal yang mereka hidup Tuhan, kami mohon Tuhan berikan kami iman, kesehatan, dan kemampuan untuk melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati orang-orang yang kami cintai Tuhan, dimanapun mereka saat ini, Tuhan yang akan memelihara dan menuntun kehidupan mereka. Ini doa syukur permohonan kami ya Bapa, sempurnakan kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, firman yang hidup. Amin. Ke 68 tahun. Jadi tersedia pun dikasih di depan untuk hari ulang tahun dari saudara. Dulu itu namanya sambayan. Mak kures semangat kan mati oloni kepuang. Belana tongtong bayang di pakam siamila kami.
Totemo lagi seorang Korean sumangaki, lami pas sakit uang, na dipakai lan kombongan patalik sekarang alumni. Lain dete lah umpah ini dipakai. Susi duka tujuan apa kaleki, lami pas sakit duka uang, ang gimana dipakai bertaruh katuan diberi makan, gimana dilontong Indonesia upakalan sama ini. Yang mete Korean sumangaki, disorong lan sama ini. Waktu Tuhan Yesus Yerusalem. Amin. Lamenani etnis Toraja. Jadi kami dari etnis bahkan waktu hari Jumat kami sudah sampaikan ibadah untuk menggunakan baju adat Toraja. Bagi yang punya, saya saja masih juga pinjam. Kita ketahui bersama bahwa hari ini kita jemaat Maranatha Lepo-Lepo memperingati merayakan hari ulang tahun Yesus yang ke-68. Untuk itu kami persilakan BPR dan masing-masing kategorial untuk maju ke depan. BPR diwakili oleh Pendeta Bernadetta Tianse Sabira. Dari kategori PKB oleh Bapak Jutimul. Kategori PKPI Ibu Rina Sari Toda. Kategori PKPG Saudara Kevin. Kategori Asma Ibu Naomi Leka, dan kategori lansia Ibu Marta Aderaba. Dengan kasih disilakan. PKPG Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan,
Kita serahkan dulu kembali. Potong kuenya. Saudara, dan menyebarkan bunga Injil meskipun itu tidak mudah dari seluruh kehidupan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Puang matua tuotona nintu pakamasean tumangka tambai kami tete dio Kristus mentama kamalabiran matotonganna ke mangka kami berasai kamaparisan lan atu sangatu ia duka ia pasundun kami siau batang kami siau matotoy kami siau parandang ni kami ulako kalena tukapan tonton saya lakona. Amin. Penonton kalau ketemu Babilania dan KBS 171. Kita akhiri gerak kita dari KBS 171.